Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mary Hana Widiatmi dari kelas PPG Prajabatan PGSDB Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik 3 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada demonstrasi kontekstual tentang mengulas asesmen di ruang kelas. Baik, di sini identitas asesmen yang saya ulas adalah pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kelas 1A, semester 2, fase A, topik Aku Cinta Lingkungan Sekitar. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengenal karakteristik lingkungan, tempat tinggal, dan sekolah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempraktekkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan tempat tinggal dan sekolah, menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal dan sekolah. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui menggambar denah bagian luar bangunan rumah, peserta didik dapat menyebutkan dan menggambarkan batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat dari rumahnya dengan tepat. Yang kedua, melalui mengamati dan menjaga kebersihan bagian luar bangunan rumah, peserta didik dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat dengan benar. Dan yang ketiga adalah melalui mengamati lingkungan sekitar rumah, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersahabat dengan tetangga dan dapat menyebutkan rumah tetangga terdekat bagian utara, selatan, timur, barat dengan baik. Jenis dan bentuk asesmen. Jenis asesmen yang saya ulas adalah asesmen formatif. Bentuk asesmennya ada 3, yaitu soal tertulis, proyek, unjuk kerja. Bagian asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pada asesmen tes tulis, sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pada soal tersebut, peserta didik diminta untuk memberikan tanda centang pada sebuah gambar yang merupakan perbuatan baik menjaga lingkungan dan memberikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan perbuatan tidak menjaga lingkungan dengan baik. Pada gambar pertama, gambar seorang anak perempuan membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua, seorang anak laki-laki membuang sampah pada selokan. Gambar ketiga adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang menebang pohon. Dan gambar keempat adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang menanam tumbuhan. Dengan menggunakan ilustrasi seorang anak dan dengan menggunakan gambar, maka peserta didik kelas 1A akan sangat semangat untuk mengerjakan soal tersebut. Karena mereka tertarik dengan gambar yang berwarna sesuai dengan perkembangan usianya. Pada proyek, siswa kelas 1A diminta untuk menggambarkan secara sederhana tentang batas-batas lingkungan sekitar rumahnya sesuai dengan batasan kanan, kiri, depan, dan belakang. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan peserta didik di kelas 1A yang belajar secara konkret. Dengan bernalar kritis tentang batasan yang ada di rumahnya pada kehidupan nyata, peserta didik dengan mudah mempelajari materi tersebut. Pada unjuk kerja, peserta didik diminta untuk menyebutkan batas-batas wilayah apa yang ada di lingkungan rumahnya dan menyebutkan bagaimana cara menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar rumahnya. Dengan unjuk kerja yang berdasarkan oleh
pengalaman pribadi peserta didik, maka peserta didik dapat belajar dengan mudah sesuai dengan lingkungannya, seperti pada teori belajar konstruktivisme. Peserta didik akan lebih mudah membangun pemahamannya melalui sesuatu yang pernah ia alami sendiri. Selanjutnya adalah bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Yang pertama, pada tes tulis. Pada bagian tes tertulis sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu menggunakan ilustrasi anak sekolah dan menggunakan gambar yang berwarna. Sesuai observasi yang telah saya lakukan di kelas 1A, peserta didik kelas 1A lebih tertarik dengan lembar kerja yang memiliki gambar dan berwarna. Hal itu dapat memotivasi peserta didik dan meningkatkan semangatnya dalam hal mengerjakan tes tertulis. Selanjutnya, pada bagian proyek sudah sesuai dengan karakteristik dan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya peserta didik kelas 1A. Pada proyek, peserta didik diminta untuk menggambarkan batasan-batasan wilayah rumahnya masing-masing. Dengan menggambar batasan-batasan wilayah rumah masing-masing peserta didik tersebut, maka sudah mempertimbangkan aspek lingkungan budaya peserta didik tersebut. Selain itu, dengan mempelajari hal yang konkret, yaitu lingkungan rumahnya, maka sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 1A yang lebih mudah memahami hal-hal yang konkret. Selanjutnya yaitu unjuk kerja. Pada unjuk kerja juga sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu peserta didik diminta untuk menyebutkan batasan rumah dengan kalimat sederhana. Pada hal ini juga sudah mempertimbangkan aspek lingkungan budaya, yaitu dengan menyebutkan bagaimana cara untuk menjaga dan membersihkan lingkungan rumahnya. Bagian dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Pada penilaian unjuk kerja, peserta didik mampu menunjukkan cara menjaga dan membersihkan lingkungan rumahnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan menjabarkan ide dan pikirannya secara tertulis, maka peserta didik tersebut akan menuliskan cara menjaga dan membersihkan lingkungan rumahnya. Sedangkan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan menjabarkan ide dan pikirannya secara lisan, maka peserta didik tersebut akan menjabarkan pikirannya melalui tanya jawab kepada guru secara langsung di depan kelas. Dengan begitu, maka pada unjuk kerja sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik di kelas 1A. Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Pada bagian unjuk kerja, sudah menunjukkan kesesuaian memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Pada unjuk kerja, peserta didik diminta untuk menunjukkan batasan apa saja yang ada di rumahnya, sehingga telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya serta peserta didik diajak untuk mengulas lagi pembelajaran yang telah mereka laksanakan tentang bagaimana cara menjaga dan membersihkan lingkungan rumahnya. Selanjutnya adalah jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik adalah seperti berikut. Pada awal pembelajaran,
saya akan memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik saya pada setiap mata pelajaran, karena tidak semua siswa mampu menguasai semua mata pelajaran. Selain itu, saya juga akan selalu mengaitkan asesmen dengan lingkungan sekitar peserta didik, agar peserta didik lebih mudah menangkap dan mengerjakan asesmen yang saya berikan. Saya akan menggunakan bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami oleh peserta didik saya, sehingga peserta didik saya tidak kebingungan ketika mendapatkan perintah pada asesmen yang saya buat. Selain itu, saya juga akan membuat asesmen yang lengkap untuk peserta didik saya, karena ada peserta didik yang bisa mengutarakan ide pemikirannya melalui menulis, tetapi tidak bisa melalui berbicara secara langsung, maupun sebaliknya. Saya juga melakukan asesmen tes tertulis yang menarik sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 1A yang tertarik menjawab soal jika soal tersebut terdapat gambar yang berwarna. Kemudian saran perbaikan. Yang pertama, tingkat kesulitan soal yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, menggunakan pemilihan kata yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah mengaitkan dengan nama peserta didik agar peserta didik tertarik untuk mengerjakan asesmen tersebut. Berikut adalah asesmen yang saya perbaiki. Sebelum diperbaiki, di situ terdapat 4 gambar. 1 gambar seorang perempuan sedang membuang sampah di tong sampah, 1 gambar seorang laki-laki yang sedang membuang sampah di selokan, 1 orang yang laki-laki yang sedang menebang pohon, dan 1 orang laki-laki yang sedang menanam pohon. Di situ ada petunjuk yang A, perhatikan kalimat di bawah ini, B, beri tanda centang pada perbuatan yang baik, dan C, beri tanda silang pada perbuatan yang tidak baik. Saya rasa asesmen seperti itu masih kurang sesuai untuk kelas 1. Karena dalam mengerjakan itu tidak sampai 5 menit, kelas 1A pasti sudah selesai mengerjakan hal berikut. Pada petunjuknya juga tidak jelas karena di situ terdapat perhatikan kalimat di bawah ini. Nah, padahal di situ juga terdapat 4 gambar. Dan jika hanya memberi tanda centang dan silang, itu tidak membuat peserta didik kelas 1A untuk berpikir kritis. Kemudian setelah saya perbaiki seperti pada gambar yang sudah saya tampilkan berikut ini. Nah, di situ perintahnya adalah jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Di situ ada 4 soal. Yang soal pertama ada gambar seorang perempuan, masih sama gambarnya seperti soal yang sebelumnya. Di situ saya buat soal Felis sedang titik-titik. Hal yang dilakukan Felis adalah hal yang titik-titik. Di situ saya menggunakan nama Felis, kemudian Ozora, Deo, dan Mayer karena nama-nama tersebut adalah nama siswa yang ada di kelas 1A. Selain itu, saya juga mencantumkan Felis sedang titik-titik agar peserta didik mampu berpikir kritis dan mengamati sebuah gambar itu, bahwa itu tuh sedang apa sih, dia mampu menjelaskan. Kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan hal yang ada pada gambar adalah hal yang baik atau tidak baik. Baik, sekian penjabaran asesmen yang saya buat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.